Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami Bapa, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini semakin memperkuat iman percaya kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita ada di dalam kitab Bilangan 13-14. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat kitab Bilangan 13 ayat 17-33. Bilangan 13. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu menuai perkataan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar, tentu saja merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena apa? Supaya kita tidak salah persepsi dan tidak salah dalam bereaksi. Kita bisa melihat hal yang sama, objek yang sama, tetapi jika sudut pandang kita berbeda, maka itu akan menghasilkan persepsi kita tentang hal itu juga berbeda. Puji Tuhan, persepsi yang berbeda tentu akan menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda pula. Puji Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, kita mempelajari di sini ada sudut pandang tentang 12 orang yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dari 12 orang ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang ke-10 pengintai berbeda dengan dua orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Perbedaan sudut pandang mereka menghasilkan tentu perbedaan atau persepsi mereka tentang tanah Kanaan. Dan perbedaan persepsi itu akan menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda pula. Di dalam kitab Bilangan 13 ayat 18-19, di situ dikatakan Musa memberikan rincian hal yang perlu mereka amati dengan baik, yaitu para pengintai. Para pengintai ini harus mengamati bangsa itu, apakah mereka kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Mereka juga harus mengamati negeri itu, apakah negeri itu baik atau buruk, dan juga memperhatikan juga kota-kotanya. Apakah mereka berdiam di tempat terbuka atau di tempat yang berkubu. Dan mereka tentu saja harus memperhatikan tanah. Tanah mereka apakah gemuk atau kurus, subur atau tandus begitu. Apakah banyak pohon-pohon atau tidak. Semua itu harus mereka amati. Karena pengintai ya tugasnya harus mengintai, mengamati keseluruhan negeri itu. Dengan maksud 12 pengintai ini akan membawa laporan yang mereka sampaikan kepada Musa, laporan yang akurat. Maka mulailah 12 pengintai itu berjalan dan mengintai tanah Kanaan dengan seksama. Mereka mulai mengamati keadaan bangsa itu, keadaan negeri itu, kota-kota di tanah Kanaan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, ini laporan dari 10 pengintai. Dikatakan sepulang dari tugas pengintaian, 10 orang memberikan kesaksian yang pesimis dan
merasa tidak mungkin kita akan bisa masuk ke negeri itu. Mereka berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan juga kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Namun, yang dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, memberikan kesaksian yang berbeda. Yang dua orang ini dengan mengatakan, oh tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Si Tuhan. Dan mereka menambahkan, negeri yang kami lalui itu untuk diintai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh dua orang pengintai yang tertulis di dalam Kitab Bilangan 14 ayat 7-9. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, 10 orang pengintai itu memandang dirinya seperti belalang kecil. Akibatnya mereka mengalami ketakutan dan hal ini berdampak buruk terhadap bangsa Israel. Alkitab menegaskan, apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Berhati-hatilah karena setiap orang yang akan menuai hasil dari benih perkataan yang dilepaskan melalui mulutnya. Kita akan menjadi tawanan dari perkataan diri kita sendiri. Itulah sebabnya iblis selalu menaburkan hal-hal yang positif. Begitu? Tidak. Iblis selalu menaburkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Sudah sering kita diingatkan tentang dampak dari ucapan perkataan terhadap kehidupan kita orang percaya. Saya masih ingat Ibu Gembala pernah menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Perkataan kita akan menentukan apakah kita diberkati atau sebaliknya. Dari perkataan bisa mengangkat atau bahkan menjatuhkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar tentunya. Setiap hari kita belajar memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata positif, kata-kata yang tidak menjatuhkan orang lain, kata-kata yang tidak mendiskreditkan keberadaan orang lain, kata-kata yang tidak memojokkan orang lain, tetapi kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi saudara-saudara kita untuk semakin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, untuk semakin giat melakukan hal-hal yang positif, dan semakin giat menaburkan kasih yang daripada Tuhan kita. Sehingga kasih Allah kita bisa implementasikan dan setiap orang boleh mengecap kebaikan Tuhan lewat ucapan-ucapan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya pagi hari ini diberkati untuk saya secara pribadi belajar menjaga ucapan saya yang tidak menjatuhkan orang lain. Dan saya juga belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian jemaat JSS yang begitu kehidupannya memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.